kabarnya pagi ini? Pasti semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Baik anak-anak teacher, pada pagi yang indah ini, supaya kita semangat melakukan segala aktivitas kita mau tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. I'm happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Sekali lagi bahasa Indonesianya. Tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Wow, hebat ya. Semua anak-anak teacher pasti hari ini happy. Semuanya pasti senang mau melakukan segala aktivitasnya. Baik anak-anak teacher, karena kita sudah semangat, sekarang kita harus semangat memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Thank you God for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher, and our parents. In the name of Jesus we pray. Amen. Hooray! Wow, hebat ya. Semua anak-anak teacher harus sungguh-sungguh memuji dan mempermuliakan Tuhan. Baik itu lewat nyanyian maupun lewat doa. Oke anak-anak teacher kembali mengingatkan semua anak-anak teacher tentang ayat hafalannya ya. 1 minggu ini dan 1 minggu ke depan harus dihafal ya ayat hafalannya. Yaitu Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ayo. Jadi anak-anak teacher harus mencintai didikan, mencintai pengetahuan supaya kamu menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang hebat, anak yang baik dan membanggakan papa mamanya. Ya, jangan malas belajar. Jangan membenci teguran atau membenci nasihat. Ketika kamu ditegur atau dinasihati baik oleh teachermu atau oleh papa mamamu, harus kamu dengarkan karena semuanya untuk kebaikanmu. Harus kamu dengarkan dan lakukan. Oke? Kalau kamu ditegur ketika kamu nakal, ya, karena papa mamamu atau teachermu menegur kamu, itu karena teacher dan papa mamamu sayang sama anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas dan anak yang membanggakan. Itu maksudnya sayang. Jadi jangan marah ya kalau kamu ditegur atau dinasehati karena semuanya untuk kebaikanmu. Karena kata firman Tuhan, kalau dia membenci teguran itu sama dengan dungu. Ya, teacher sudah kasih tahu ya, dungu itu artinya apa? Dungu itu artinya bebal. Dungu itu artinya bodoh. Itu. Jadi, tapi anak-anak teacher tidak ada yang dungu ya, semuanya hebat, pintar ya, cerdas
dan membanggakan keluarganya, membanggakan papa mamanya. Oke anak teacher, sekarang teacher mau panggil nama anak-anak teacher. Yuk, dengarkan namanya baik-baik. Aku punya dua mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup, gelap gulita. Bila dibuka, kelihatan semua. Ada Abigail, ada Bastian, ada Bernice, ada Sanheri, ada Febrina, ada Feby, ada Pelik, ada Gilbert. Aku punya dua mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup, gelap gulita. Bila dibuka, kelihatan semua. Ada Hot Matua, ada Intan, ada Jepandi, ada Joshua, ada Juan, ada Kasih, ada Linjian, ada Obed, ada Theo, ada Yemima. Wow, hebat ya. Semua anak-anak teacher hari ini semangat mengikuti pelajarannya. Semangat! Wow. Karena anak-anak teacher sudah pada semangat, sekarang anak-anak teacher harus tahu hari ini adalah hari Kamis. Hari Kamis, Tuesday. Tuesday tanggal 28 bulan 1 tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang kacamata. Bahasa Inggrisnya eyeglasses. Ya, eyeglasses. Ya, anak-anak teacher, siapa yang punya kacamata di rumahnya? Hampir semua anak-anak teacher punya kacamata ya di rumahnya. Wow, kacamata itu adalah peralatan yang dapat kamu gunakan untuk berpergian atau rekreasi. Karena, kenapa? Ya, karena kacamata juga penting kita persiapkan ketika kita mau berpergian. Ya, untuk apa? Kegunaan dari kacamata itu sangat banyak, terkhusus juga untuk melindungi matanya. Ya, nih teacher gambar kacamata. Kemudian, ya, kacamata itu ada kacamata fashion, kacamata min, dan kacamata renang. Ya. Ini pertama teacher mau membahas kacamata min. Ya, kacamata min ya. Kalau mata kita sudah tidak bagus lagi atau min, jadi sebaiknya menggunakan kacamata. Supaya apa? Kegunaannya tadi supaya membantu kita bisa membaca dan melihat. Kalau matanya rabun ya, tapi sebaiknya anak-anak teacher supaya kamu tidak rabun senja seperti yang kita sudah pelajari dulu, karena tidak suka makan sayur, dan buah, jadi matanya rabun ya. Jadi kalau anak-anak teacher tidak mau matanya rabun atau min, sebaiknya dari sekarang anak-anak teacher harus mengkonsumsi buah dan sayur. Jangan tidak mau makan sayur, harus mau makan sayur ya anak teacher. Ya, ini kacamata min. Kalau orang yang sudah pakai kacamata min, sudah menggunakan kacamata min, itu artinya penglihatannya sudah kurang jelas. Makanya perlu bantuan kacamata supaya bisa membaca dan melihat dengan jelas. Itu kegunaan dari kacamata min, ya. Ya, kemudian ada kacamata renang. Ya, ada kacamata renang ya. Kacamata renang di situ melindungi mata kita ketika berenang. Ya, baik itu di kolam renang maupun di laut atau di sungai,
supaya tidak terhindar dari air. Nah, terkhusus anak-anak teacher yang suka berenang nih, berenang di kolam renang, supaya matanya terhindar dari air kolam renang. Ya, yang sudah tercemar ya kan? Air kolam renang kan pastinya sudah tercemar ya. Ya, tercemarnya itu oleh apa, teacher? Tercemarnya, wow, karena banyak yang berenang di situ, banyak yang pipis, ya kan, di kolam renang kita kan tidak tahu. Jadi sebaiknya anak teacher ketika berenang supaya matanya terlindungi dari air kolam renang yang sudah tercemar itu, sebaiknya menggunakan kacamata renang dan juga supaya matanya terhindar dari iritasi akibat dari air kolam renang yang sudah tercemar itu tadi. Jadi kacamata renang juga sangat membantu kita untuk berenang ya, supaya matanya tidak perih juga karena terkena air ya. Teacher sudah pernah melihat kacamata renang? Sudah pernah melihat kacamata min? Pasti sudah pernah ya. Kalau anak-anak teacher ketemu atau mungkin ada orang tuanya yang menggunakan kacamata min, pasti sudah tahu. Atau lebih bagusnya lagi anak-anak teacher tanya langsung sama papa mamanya. Ya, apa kegunaan dari kacamata min? Ya, benar nggak seperti yang dijelaskan oleh teacher Linda? Ya, oke anak-anak teacher. Jadi, teacher ingatkan sekali lagi supaya kamu tidak rabun senja, tidak min, harus mengkonsumsi sayur dan buah. Harus mau makan sayur dan buah. Kemudian ada kacamata fashion. Ya, ada kacamata fashion. Ini untuk apa? Kacamata fashion ini untuk gaya saja. Untuk gaya, dan bisa juga kita pakai ketika berpergian itu melindungi mata kita dari teriknya sinar matahari atau dari paparan sinar matahari ya, supaya mata kita tidak kontak langsung dari paparan sinar matahari. Jadi kacamata itu juga penting selain dari fashion tadi untuk supaya biar aku tambah ganteng, biar aku tambah cantik, aku menggunakan kacamata fashion aja. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ketika aku berpergian aku menggunakan kacamata, selain dari aku tambah cantik atau tambah ganteng yang laki-lakinya, aku juga mau melindungi mataku supaya tidak kontak langsung dari paparan sinar matahari dan juga debu, ya kan? Contohnya saat berkendara juga anak-anak teacher perlu menggunakan kacamata supaya terlindung dari debu matanya, ya. Nah, jadi banyak ya kegunaan dari kacamata itu tadi atau manfaatnya. Ya, tugas anak-anak teacher hari ini, teacher sudah menjelaskan kacamata min, kacamata fashion, dan kacamata renang. Anak teacher harus tahu. Ya, sekarang tugas dari anak-anak teacher adalah pertama, tugasnya menuliskan kata dari kacamata. Ya, kacamata. Tulis di buku berbahasa. Nanti tulis sampai ke bawah ya, Nak. Kenapa teacher tugaskan anak-anak teacher seperti ini? Supaya anak-anak teacher semakin lancar membaca, kemudian semakin tulisannya rapi ya. Jadi harus rajin menulis. Kemudian garisnya tidak boleh dilangkahi. Harus menulis secara berurutan dari atas ke bawah. Tidak boleh dilangkahi ya, sampai penuh ke bawah. Ya, teacher tulis K-A C-A, kaca. Nah, kaca ini kata dari kaca. Ini M-A-T-A, mata. Kacamata ya. Ini harus ada jaraknya ya. Tidak boleh seperti ini nulisnya. Nah, ini penulisan yang salah. Jadi kata kaca dan kata mata harus dipisah
seperti ini. Harus ada jaraknya. Ya, anak teacher? Harus ada jaraknya. Kacamata. Tulis lagi. Kacamata. Tulis lagi ke bawah. Kacamata. Oke. Tulis anak-anak teacher sampai ke bawah ya, sampai penuh bukunya. Oke, semangat. Ya, ini adalah tugas pertamanya di buku berbahasa. Oke. Kemudian di buku gambar. Di buku gambar anak-anak teacher menggambar kacamata. Ya, menggambar kacamata. Kalau anak-anak teacher punya cetakan lingkaran, nah teacher menggunakan ini ya, biar dia bulat ya, biar biar lingkarannya itu bagus ya. Jadi teacher menggunakan ini seperti ini ya. Ya, kalau anak-anak teacher punya lingkaran yang bisa digunakan untuk mencetak, boleh nanti di buku gambarnya. Ya, teacher gambar ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, pertama dicetak, taruh benda di atas bukunya, letakkannya. Kemudian sebelahnya lagi harus ada jaraknya juga ini lingkarannya. Ya, seperti ini. Atau anak-anak teacher tidak mau bentuk lingkaran karena bentuk atau model kacamata itu kan banyak. Ada yang bentuk lob, ada juga ya yang bentuk lob. Ada yang bentuk persegi panjang, ada yang kotak. Ya, seperti itu ya, Nak. Atau segi empat, seperti itu. Teacher memilih bentuk lingkaran. Kalau anak-anak teacher mau bentuknya seperti punya teacher, tidak apa-apa, boleh. Kalau tidak mau seperti bentuk kacamata punya teacher, tidak apa-apa juga. Yang paling penting anak-anak teacher senang mengerjakan tugas-tugasnya. Oke. Setelah itu, setelah lingkaran kurang rata. Ya. Nanti anak-anak teacher menggambarnya lebih rapi lagi. Oke. Setelah itu di sini. Nah. Oke. Kemudian sebelahnya lagi. Oke, jadi deh. Ya, susah atau gampang? Gampang ya. Setelah kamu menggambar kacamata, nanti kamu warnai dengan rapi. Teacher boleh banyak menggambar kacamatanya? Boleh. Teacher boleh satu? Boleh. Yang paling penting kamu senang. Oke, anak teacher. Semangat belajar hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.